Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini Saltriawan. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Masuknya IPTEK di Indonesia. Masuknya IPTEK di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, ditandai dengan adanya perusahaan-perusahaan asing, misi agama, dan sekolah barat atau pendidikan barat. Itu semua karena adanya eksploitasi ekonomi. Teknologi barat yang pertama kali dikembangkan atau dikenalkan yaitu adalah pabrik gula yang hari demi hari yang telah dimodifikasi sehingga semakin canggih dan menghasilkan teknologi-teknologi baru di bidang tambang, minyak, emas, dan yang lain-lain. Pada abad 19, IPTEK sudah masuk di Indonesia dengan dibuatkannya sekolah-sekolah untuk para bumi putra. Kita lanjut. Nah, eksistensi IPTEK dan prinsip berpikir. Kameranya gimana? Lahirnya IPTEK menandakan bahwa telah lahirnya peradaban modern yang serba terukur. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan adanya kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna. Para ilmuwan dapat memosisikan dirinya pada jalur tanggung jawab kultural untuk dapat merealisasikan ilmu pengetahuan secara utuh yang disertai moral baik. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi sudah tersubstansikan menjadi bagian dari harga diri. Nah, prinsip berpikirnya pun terdapat 5, yaitu berpikir secara objektif, berpikir secara rasional, berpikir secara logis, metodologis, dan sistematis. Nah, di sini ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Nah, terdapat 4. Yang pertama, IPTEK di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kedua, setiap IPTEK yang ada di Indonesia harus menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. 3, nilai Pancasila sebagai rambu-rambu bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keempat, setiap IPTEK harus berlatar belakang budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini ada sejarah singkat Pancasila dan IPTEK. Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara cendekiawan bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kata-kata mencerdaskan bangsa tersebut mengacu pada perkembangan IPTEK melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, dan kebangsaan, musyawarah, dan juga keadilan. Nah, di sini terakhir ada dinamika tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu. Nah, untuk yang pertama ini adalah kapitalisme, yaitu menguasai perekonomian dunia. Akibatnya, bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Nah, kedua itu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan IPTEK. Sehingga Indonesia hanya menjadi konsumen, tidak menjadi produsen. Nah, untuk yang terakhir
konsumerisme, yaitu menyebabkan negara ini menjadi sebuah perputaran iptek, tidak seperti berkembang gitu. Jadi di negara ini untuk negara-negara luar bisa-bisa saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang. Ini kameranya tidak bagus, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.